Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Sri Mulyani Harja dari kelas Biologi B dengan NIM 60300119066. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Pandemi adalah menyebarnya penyakit endemi secara global atau secara luas yang mencakup seluruh belahan dunia. COVID-19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada akhir bulan Desember atau akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Virus corona adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, seperti makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Pandemi COVID-19 ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ayub menderita penyakit lepra. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba id nada rabbahu inni massaniyad dulu wa anta arhamur rahimin, yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. SARS-CoV-2 adalah strain virusnya dan nama virusnya. COVID-19 atau COVID-19 atau coronavirus disease adalah nama penyakitnya. Ukuran virus rata-rata berkisar antara 1 nanometer. 1 nanometer ini sama dengan 1/1 miliar meter. 1/1 miliar meter ini sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Virus corona ini atau coronavirus memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu terlalu kecil untuk dilihat dengan mata, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop tertentu seperti mikroskop elektron. Tidak ada gas yang dapat dibau, tidak ada zat yang dapat diindra dengan lidah, sehingga tidak diketahui bagaimana rasa dari virus corona ini. Tidak mengeluarkan suara, berdampak buruk bagi kesehatan manusia, sehingga yang dapat bertahan pada kondisi ini adalah orang-orang yang survive. Virus corona ini menular. Untuk itu, pada kondisi ini dibutuhkan atau harus menerapkan 3M, seperti memakai masker, menjaga jarak aman, yang ketiga mencuci tangan. Virus corona ini memiliki laju mutasi yang cepat. Dapat kita lihat pada gambar pada layar ini yang menunjukkan adanya sequencing dari virus corona ini. Sequencing itu sendiri adalah pengurutan DNA pada proses penentuan ukuran basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Yang saya kutip dari lembaga Eijkman
menyatakan bahwa terdapat beberapa laju mutasi pada virus corona yang saat ini sangat gencar dibicarakan. Yang pertama ada varian virus corona alpha yang berasal dari negara Inggris. Varian alpha ini adalah varian yang paling tinggi penyebarannya, berkisar antara 40% sampai 70%. Yang kedua ada varian beta dari Afrika Selatan, dan yang selanjutnya ada varian delta yang berasal dari India yang saat ini banyak merenggut korban jiwa. Tingkat penularan pada varian delta ini berkisar antara 30% sampai 40%. Karena virus corona atau SARS-CoV-2 ini baru, secara spesifik belum terantisipasi. Penyebaran virus corona pertama kali dapat dilihat pada peta Nextstrain. Penyebaran virus corona dapat diketahui dengan melakukan tracing pada sequencing dari virus corona ini, atau tracing sequencing atau ukuran nukleotida seperti yang dilihat pada slide sebelumnya. Dapat kita lihat dengan memperhatikan garis berwarna ungu ini. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina, pada akhir 2019, bulan Desember. Setelah dari Cina, virus corona ini lalu menyebar ke benua Australia, selanjutnya ke negara Jepang, dan kemudian menuju ke Indonesia. Berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, terdapat 3 cara penularan penyakit infeksi. Yang pertama yaitu dengan cara droplet-borne atau penularan lewat percikan. Ketika batuk, droplet itu keluar dan menular ke orang lain. Selanjutnya ada kontak-borne atau penularan lewat kontak. Yang ketiga ada airborne atau penularan lewat udara. Dalam kondisi reguler COVID-19 menular melalui droplet dan kontak-borne. Droplet melalui percikan dan bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Untuk itu, pada kondisi saat ini sangat diperlukan melakukan physical distancing, menjaga jarak aman yang berkisar antara 1,5 meter. Virus berada dalam percikan penderita dan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Ketika virus itu terpercik dan mengenai mukosa mata, hidung, dan mulut, virus tersebut dapat masuk ke dalam tubuh. Penderita batuk dan menutup mulut dan hidung, lalu menjabat tangan orang lain. Lalu orang lain ini memegang hidung, mata, dan mulut. Virus ini kemudian masuk melalui mukosa hidung, mata, atau mulut, lalu masuk ke dalam tubuh. Untuk menghindari hal-hal ini,
pada masa sekarang ini dibutuhkan physical distancing, menjaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Dalam hadis juga dijelaskan, wabah itu seperti api, dan kalianlah bahan bakarnya. Saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulutnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Amru ibnu As. Pada hadis ini sudah dijelaskan bahwa physical distancing itu sangat diperlukan untuk menangani pandemi ini. Ketika kita melakukan perkumpulan, tidak menjaga jarak aman, kurang dari 1,5 meter, maka sangat berisiko terjadi penularan dan pandemi tidak akan berakhir jika kita terus-menerus melakukan kerumunan dan beraktivitas tanpa menggunakan jarak aman. Pada penularan udara, menular dalam kondisi khusus, seperti pada tindakan medis yang menimbulkan aerosol seperti saat pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Mengapa cuci tangan harus dengan sabun dan air mengalir? Jawabannya, virus ini, kita ambil contoh virus corona, memiliki morfologi seperti lipid bilayer, membran berlipid bilayer, RNA genom nukleokapsid protein, spike protein, membran protein. Protein dan lipid yang terdapat pada struktur dari virus ini, tepatnya virus corona, hanya dapat dicuci atau dihilangkan dengan air pada waktu tertentu, jadi membutuhkan waktu untuk membunuhnya. Jika kita hanya mencuci tangan dengan air saja, seperti air mengalir, maka virus yang menempel di tangan ini tidak akan mati. Air hanya akan mengalir dan virus tidak akan mati. Mengapa? Karena pada permukaan virus ini terdapat protein dan lipid. Kita ketahui bersama bahwa lipid ini bersifat seperti minyak. Contohnya ketika kita memegang minyak ini jika tidak dicuci menggunakan sabun, minyak itu hanya dicuci dengan air, maka minyak itu tidak akan menyatu atau tidak akan larut dengan air tersebut. Untuk itu dibutuhkan sabun, karena pada sabun ini terdapat zat yang dapat menguraikan komponen-komponen yang terdapat pada virus ini, seperti menguraikan lipid dan protein ini, sehingga protein dan lipid ini bisa mati atau larut pada sabun dan air. Bukan hanya itu, dibutuhkan waktu sekitar 20 detik untuk membunuh virus ini. Pada video dijelaskan bahwa ketika kita bernyanyi Happy Birthday, itu sama dengan 20 detik. Jadi, sangat penting untuk mencuci tangan dengan sabun dan air. Karena hanya sabun yang dapat menguraikan atau membunuh virus ini. Karena
mengandung karena bagian luar dari virus ini mengandung lipid yang berminyak. Mengapa SARS-CoV ini sangat virulen? Virulen adalah kemampuan dari organisme yang menyebabkan penyakit. Mengapa SARS-CoV ini sangat virulen? Kita ambil contoh pada kasus Profesor Idrus, seorang dokter dan mantan rektor Unhas yang positif COVID-19. Ketika melakukan PCR test, virus COVID-19 ini terdeteksi pada amplifikasi virus ke-37. Jadi, virus corona yang terdapat pada Profesor Idrus ini baru terdeteksi pada amplifikasi virus ke-37. Hitung mikroorganisme dengan PCR atau polymerase chain reaction, yaitu dengan rumus X dikali 2 pangkat N sama dengan 1. X itu adalah jumlah awal mikroorganisme dan N adalah jumlah amplifikasi atau siklus perbanyakan. Jika mesin PCR baru mendeteksi virus, ketika berjumlah 1, maka X dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1, X sama dengan 1 per 2 pangkat 37, X sama dengan 1 per 137 triliun. X sama dengan atau 1 per 137 triliun sama dengan 7 kali 10 min 12. Atau jika didesimalkan yaitu 0,0000000007 jumlah virion yang terdapat dalam air liur Profesor Idrus. Dan jumlah virion ini ya bisa kita lihat, jumlah virion yang sangat kecil ini bisa membuat beliau positif COVID-19. Manusia terpapar virus masuk ke tubuh akan dihalangi oleh imunitas humoral atau proses terbentuknya antibodi. Mengapa isolasi 14 hari sangat dianjurkan? Karena pada 0-7 hari itu adalah masa inkubasi dari virus SARS-CoV. 0-7 hari, tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang bekerja dalam imunitas humoral atau proses terbentuknya antibodi. Imunitas humoral akan bekerja dengan baik apabila seseorang makan dengan teratur, berkualitas maupun kuantitas, seperti mengkonsumsi madu atau jamu, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, tidak terlalu capek, tidur cukup dan berkualitas, tidak stres ataupun cemas, dan berjemur di sinar matahari 1/2 jam disertai olahraga ringan yang rutin, serta menghindari polusi termasuk asap rokok. Jika imunitas humoral ini gagal terbentuk, replikasi virus dapat terjadi. Replikasi itu dapat terjadi dari 0 menjadi 2, 2 menjadi 20, 20 menjadi 200, 200 menjadi 2000, kemudian 2000 menjadi 20.000. Berbeda dengan replikasi pada bakteri yang jumlahnya sedikit.
pada pertemuan yang sebelumnya sudah dipelajari replikasi dari bakteri ini, yang dari 0 menjadi 1, kemudian dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan sebagainya. Sangat berbeda dengan replikasi pada virus yang sangat banyak jumlahnya. Serangan yang sangat cepat oleh virus SARS-CoV juga menjadi sebab mengapa imunitas humoral gagal. Sehingga imunitas humoral harus kuat, dan stres yang sangat berpengaruh menurunkan imunitas humoral itu harus dijaga. Pikiran dan jasmani harus seimbang agar imunitas humoral ini dapat terbentuk. Untuk mendeteksi adanya virus SARS-CoV-2 dilakukan melalui tes. Yang pertama ada PCR atau polymerase chain reaction. PCR ini mendeteksi pola genetik seperti DNA atau RNA. Kemudian ada rapid test berupa IgM, IgG, mendeteksi antibodi ataupun antigen. Ya, itulah tadi yang mungkin dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.